Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Maharani dan Oki Citra Sanjaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik 2 pada bagian demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Diskusi pertama dengan pertanyaan, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Jawabannya ada dua. Yang pertama itu permasalahan pribadi dan kedua perkembangan zaman. Pertama, yaitu permasalahan pribadi. Menurut kelompok kami, bahwa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh ataupun teladan khususnya dalam hal sosial emosional yaitu kemampuan dalam mengendalikan diri, dalam mengelola emosional yang berdasarkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan dalam proses pembelajaran. Sehingga peserta didik merasa nyaman dan aman ketika proses pembelajaran di kelas. Selain itu, kemampuan dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah yang dihadapi dan sikap yang dimunculkan ketika menghadapi masalah tersebut. Hal demikianlah apabila yang dilakukan sesuai dengan norma dan batasan, maka dapat menjadi teladan dalam sosial emosional yang dapat ditiru oleh peserta didik ataupun rekan guru lainnya. Permasalahan kedua, yaitu tentang perkembangan zaman. Tantangan selanjutnya bagi guru yaitu perkembangan zaman yang saat ini marak sekali perkembangannya itu berkaitan dengan teknologi digital, di mana hampir semua peserta didik memiliki gadget yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, kesempatan yang diberikan kepada peserta didik dalam penggunaan gadget merubah sifat mereka dalam menghormati guru yang acuh dan bahkan kurangnya hormat kepada guru, baik itu ketika proses pembelajaran ataupun di luar kelas. Sehingga tantangan ini dapat membuat guru memberikan pemahaman yang tepat tentang perilakunya yang kurang baik dengan kata-kata yang tidak menyakiti dan tindakan yang mendidik. Kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Pertama, guru menampakkan ekspresi yang kurang menyenangkan. Dua, cara menegur yang merendahkan dan berkata kasar. Tiga, guru mengekspresikan emosionalnya tidak memandang tempat dan suasana. Pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Pertama, sekolah melengkapi fasilitas untuk pembelajaran sosial emosional. Kedua, sekolah bisa mengadakan pelatihan. Dan ketiga, sekolah bekerja sama dengan orang tua peserta didik. Tantangan selanjutnya yaitu berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan zaman yang mana pola pikir dan teknologi informasi yang terus berkembang sehingga sangat mempengaruhi perilaku dari peserta didik. Pola pikir yang didapatkan dari gadget dan informasi-informasi yang mudah diakses serta informasi tersebut bisa berpengaruh positif ataupun negatif pada pola pikir peserta didik. Sehingga dengan tantangan ini, sekolah dapat berperan untuk memberikan pemahaman mengenai informasi positif terhadap kemampuan sosial emosional dan meninggalkan informasi yang negatif terhadap kemampuan sosial emosional. Pertanyaan keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal ini dikarenakan 1. Karakteristik peserta didik itu unik. 2. Karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda. 3. Karakteristik peserta didik yang menghadapi masalah ada yang biasanya langsung marah, kecewa, atau bahkan menangis. Kemudian, cara yang dilakukan oleh guru dalam menghadapi kendala tersebut dengan memahami berbagai karakteristik peserta didik dari masing-masing individu dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung, melalui tes diagnostik, diskusi dengan rekan guru, bahkan bertanya kepada guru BK. Diskusi yang kedua terkait dengan 3 film. Film pertama yaitu film Laskar Pelangi. Berikut ini adalah poster dari film Laskar Pelangi. Berikut
beberapa cuplikan dari film Laskar Pelangi. Di gambar kedua ada seorang anak yang sedang mendengarkan radio, kemudian ada anak yang sedang belajar bersama teman-temannya dan belajar di dalam kelas. Berikut ini kami sajikan cuplikan dari beberapa film Laskar Pelangi. Sebuah kisah dari kampung Gantong di Pulau Belitung, diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas berhitung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili, ini Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apa. Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah tidak ada lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi kuli. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10, murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100 untuk dicek. Memperkenalkan 12 aktor cilik pendatang baru dari Belitung. Kelakuan anak-anak kuliah itu kayak setan semua. Ini nasi mau dong, tunggulah dulu. Nggak ngerti kok. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Lepaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan Jangan lewatkan, mulai 25 September 2008, Laskar Pelangi. Dari film tersebut, kita memahami bahwa pertama, seorang guru merupakan landasan penting dalam meningkatkan keberhasilan generasi bangsa. Kedua, menjadi seorang guru adalah panggilan jiwa yang salah satu pekerjaan yang menuntut keikhlasan. Ketiga, seorang guru tidak boleh menyerah dan berhenti memperjuangkan masa depan peserta didiknya. Dan terakhir, guru sebagai tonggak utama dan agen perubahan utama untuk masa depan generasi bangsa. Berikut ini beberapa cuplikan dari film Laskar Pelangi. Terlihat seorang guru sedang mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, keterkaitan dari film Laskar Pelangi dengan IMC2 atau IMC Kuadrat, yaitu empati, compassion, mindfulness, dan critical inquiry. Pertama, empati. Karakter guru Bu Muslimah yang dapat memahami kondisi lingkungan dan keadaan sekolah yang kurang layak. Dua, compassion. Terlihat Bu Muslimah menunjukkan kepedulian kepada salah satu karakter peserta didik yang bekerja dan rumahnya jauh dari sekolah, dengan memberikan solusi dan motivasi. Tiga, mindfulness. Terlihat dari karakter kepala sekolah yang dapat menerima situasi lingkungan sekolah yang tetap mendedikasikan dengan terus mengabdi kepada sekolah tersebut. Terakhir, critical inquiry.
terlihat dari pemikiran dari Bu Muslimah tentang rasa kepedulian sebagai dasar untuk mengajar dan memahami bagaimana karakteristik peserta didik untuk membentuk mindset yang membangun. Film kedua yaitu yang berjudul Dead Poets Society. Film ini bercerita tentang seorang pengajar bahasa Inggris di sebuah sekolah khusus laki-laki pada tahun 1950-an yang memberikan inspirasi kepada peserta didiknya atau muridnya untuk selalu membuat perubahan dalam hidup mereka dan mengajak mereka untuk tertarik kepada puisi. Berikut ini salah satu poster dari film tersebut. Dare to walk a new path. Dare to strike out and find new ground. Audiences and critics have found a new and different kind of movie. A movie that's left them cheering and touched their lives. Touchstone Pictures presents Robin Williams. Well, is this a dagger I see before me? In the most highly acclaimed movie of the year, Dead Poet Society. Language was developed for one endeavor, and that is To communicate. no. To woo women. Gene Shalit hailed Dead Poet Society as a classic, one of the most magnificent motion pictures I've seen. Tear out the entire introduction. Rip, shred, tear. It's a compelling drama. Robin Williams' acting will astonish you. Rave sneak previews. This is a battle, a war, and the casualties could be your hearts and souls. And Joel Siegel proclaims Robin Williams brilliant. Robin Williams, he'll make you laugh. I like Byron. I give him a 42, but I can't dance to it. He'll make you feel. Seize the day. I'm gonna do it! He'll make you care. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. But poetry, romance, love, these are what we stay alive for. Touchstone Pictures presents Dead Poet Society. Discover for yourself what all the cheering is about. Pada film tersebut, diketahui bahwa satu, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan emosinya. Dua, guru dapat menentukan sikap yang dapat dilakukan dengan bijak. Tiga, guru menginspirasi peserta didiknya agar mereka termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Berikut ini dua gambar yang merupakan salah satu cuplikan dari film Dead Poets Society. Dari film tersebut, seorang guru harus menunjukkan teladan baik bagi peserta didik, baik itu dalam bersikap, bertutur kata, bertingkah laku, ataupun ketika mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, keterkaitan film dengan IMC 2. 1. Empati. Terlihat keterampilan untuk mengembangkan keterampilan dari peserta didik. John Keating memahami karakteristik peserta didik untuk mengekspresikan sosial emosional yang aslinya karakteristik tersebut kaku. Kedua, compassion, simpati. John Keating simpati pada karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik diberikan kebebasan dan tidak memberikan emosional yang berlebih ketika dimarahi oleh seorang guru. 3. Mindfulness. Karakter dari Mr. Keating dengan mengajak peserta didik menyobek kertas dan naik di atas meja untuk diberikan kebebasan dalam berekspresi. Terakhir, critical inquiry. Pemikiran dari Mr. Keating untuk memberikan proses pembelajaran yang menyenangkan. Film ketiga berjudul Sekolah Rimba, diperankan oleh Prisia Nasution sebagai Butet Manurung. Berikut ini poster dari film Sekolah Rimba. Sikap yang diperankan oleh seorang guru yang memiliki karakter yaitu pantang menyerah, gigih, dan mencerdaskan agar tidak mudah tertipu oleh orang lain. Dari film tersebut, sikap berani yang diambil oleh Butet yaitu 1. Menentang ketidakjujuran dan ketidakadilan. 2. Mengajar anak-anak di sekolah rimba. 3. Sikap yang terus berjuang juga yang ditunjukkan oleh Butet. Dan terakhir, sikap rela berkorban seorang Butet. Adapun hal-hal yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba yaitu 1. Guru harus memiliki sikap gigih. 2. Guru memiliki sikap pantang menyerah dan berani. 3. Siap berkorban dalam mencerdaskan generasi bangsa. Terdapat sebuah kalimat yang berkata, ketika menjadi guru bergeraklah totalitas sebagai agen perubahan pendidikan di Indonesia.
Terakhir, keterkaitan dari film Sekolah Rimba dengan IMC 2. 1. Empati. Terlihat karakter guru Bu Butet membangun kepedulian dengan lingkungan yang mana peduli pada ekosistem di hutan. 2. Compassion. Simpati. Terlihat Bu Butet menunjukkan sikap peduli untuk memberikan pengetahuan yang ada di hutan rimba yang jauh dari keramaian. 3. Mindfulness. Terlihat dari karakter Bu Butet yang dapat menerima situasi lingkungan sekolah yang tetap mendedikasikan dengan terus mengabdi kepada sekolah tersebut. Terakhir, critical inquiry. Terlihat dari pemikiran dari Bu Butet tentang menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat saling menghormati satu sama lain. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.